baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perkenalkan diri, Ibu ngajar apa, di mana, sudah berapa lama mengajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Charles, Dr. Charles, sebagai dosen penguji saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Sunarsih. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Saya mengajar di MI Fatoliul Falah Pati. Saya sudah mengajar mulai tahun 2010 sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Wah, udah senior berarti ya? Pak. Oke, itu RPP-nya ngajar kelas berapa? Kelas 5, Pak. Yang saya ambil kelas 5. Kelas 5 ya? Ya. Kalau saya nanya kelas 5 itu apa namanya? Karakteristik anak SD itu apa, tahu nggak? Apa bedanya anak SD dengan sekolah SMP atau SMA? Ada nggak? Pernah belajar nggak karakteristik perkembangan anak SD, ada nggak? Ada, Pak. Apa karakteristiknya yang Ibu tahu? Secara mental pasti berbeda karena dilihat dari usia anak tersebut, dari tingkat MI, SD, SMP maupun SMA. Dari mentalnya, bagaimana seorang anak SD itu masih cenderung 75% itu tergantung pada gurunya. Sedangkan untuk anak SMP, SMA mungkin lebih dewasa dan lebih bisa memanage dirinya lebih baik daripada anak SD. Oke, RPP Ibu sekarang membahas tentang apa ini? Temanya itu tentang hukum mim sukun, Pak. Hukum mim sukun. Nanti tentang pemahaman Ibu tentang mim sukun nanti ditanya oleh Pak Elvi ya. Iya, tapi di RPP 1 ini saya fokuskan ke Ikhfa Syafawi dulu, Pak, untuk yang RPP 1, yang RPP 2 itu adalah idgham mimi, kemudian yang RPP 3 itu izhar syafawi. Ikhfa Syafawi ya. Ya. Coba bisa enggak dicuplikan sedikit Ibu mengajar Ikhfa Syafawi itu ke siswa? Tidak boleh full, dicuplikan saja agak sedikit, gimana? Agak 5 menit atau 10 menit. Silakan. Mulai dari salam ya, Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih-sholihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca doa dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini, kita semua diberi kelancaran ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menghafalkan surah-surah pendek seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari. Pertama yaitu adalah surah Al-Adiyat. Baca surah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kemudian anak-anakku biar tambah semangat lagi dan memupuk rasa nasionalisme kita, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasti kalian semuanya sudah hafal lagu tersebut. Yuk, hitungan ketiga dari Bu Guru, kita nyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anakku yang sholih. Semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Kemudian, silakan anak-anakku, kita mulai pelajaran, dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya. Sekarang Bu Guru absen dulu ya kalian. Nomor 1, Mu'aid. Dan seterusnya. Anak-anakku yang saya sayangi,
Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang hukum mim sukun. Kalian nanti akan mempelajari khususnya yaitu tentang ikhfa syafawi. Sebelum mempelajarinya, supaya tambah semangat, ayo kita tepuk tangan, melakukan tepuk semangat dulu. Bersama-sama ya, tepuk semangat. Yeay. Terima kasih anak-anak. Sudah semangat kan hari ini? Sekarang yuk kita lihat. Di situ Bu Guru sudah menyiapkan PPT atau PowerPoint yang sudah ada di layar di depan kalian. Silakan kalian perhatikan. Di situ Bu Guru sudah menampilkan sebuah gambar. Nanti dicermati ya anak-anak. Nah, siapa yang mau menjawab gambar apa tersebut? Mungkin. Nah, bisa kalian cermati. Selanjutnya kalian akan mengetahui apa itu ilmu tajwid, apa kegunaannya, sehingga kita nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, kalian akan mempelajari salah satu ilmu tajwid, yaitu adalah tentang bacaan hukum mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka kalian harus membacanya dengan samar-samar dan didengungkan. Contohnya sudah ada di layar depan kalian. Silahkan dipelajari ya anak-anak. Kalau kalian sudah paham, sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi bagaimana penerapan bacaan ikhfa syafawi. Dan di sini Bu Guru akan menampilkan satu surah yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Nanti kalian setelah berdiskusi harus maju satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian siap kan? Oke, sekarang kelompoknya dibagi sesuai dengan pengarahan Bu Guru yang sudah Bu Guru berikan di grup WA semalam. Itu sudah Bu Guru kelompokkan masing-masing kelompoknya. Sekarang kita langsung ke kelompok kalian masing-masing. Ya, silahkan kalau sudah selesai sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1. Kemudian setelah itu kalian, hasil dari diskusi kalian sangat bagus. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kalian sudah menjelaskannya dengan baik. Sekarang Bu Guru akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan untuk menguatkan materi yang sudah kalian pahami, Bu Guru akan memberikan tugas mandiri kepada kalian, tugas tertulis. Hanya ada 5 soal, silahkan kalian jawab. Kemudian nanti setelah selesai kalian kumpulkan ya. Oke, silahkan mengerjakan soal yang sudah Bu Guru bagi. Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Oke anak-anakku, mungkin pelajaran pada hari ini cukup itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan dengan materi hukum mim sukunya selanjutnya, yaitu adalah idgham mimi. Tetap semangat belajar, jangan lupa mengaji di rumah, selalu giat-giat mengaji supaya membaca Al-Quran kalian menjadi lebih baik. Oke, semangat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, udah bagus. Cuman Bapak mau nanya ini. Iya, Pak. KIKD-nya sudah merujuk ke PMA ya? Iya, Pak. PMA berapa itu? PMA 83. 183. 183 ya? Ya. Sudah merujuk ke, berarti ya, KIKD-nya kita sudah ya analisis saja, tinggal menyalin saja kemudian dianalisis. Iya, Pak. Apa bunyi KD-nya? Bunyi KD-nya itu ada 4. Yang pertama itu adalah tentang menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Untuk KD 2.2
itu menjalankan sikap jujur dan toleran dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian KD 3.2 pengetahuan, yaitu menerapkan hukum bacaan mim mati atau mim sukun, idgham mimi, ifa syafawi, dan idhar syafawi. Kemudian KD 4.2 yaitu adalah mempraktikkan hukum bacaan mim mati atau mim sukun, yaitu dari idgham mimi. Ya. Dalam pembelajaran berbasis HOTS, KD itu harus kita turunkan ke indikator, dan indikatornya itu sudah memilih kata kerja yang hot, yang berpikir tingkat tinggi. Apakah di indikator Ibu sudah ada itu tercermin HOTS-nya itu? Sudah Pak, dilihat dari indikator pencapaian, mulai dari sikap, spiritual, dan pengetahuan serta psikomotorik, itu sudah saya ambil dari kata kerja operasionalnya, mulai dari C4, C5, dan C6. Coba kasih contoh satu apa itu yang C4. Yang dari sikap dulu ya Pak ya, menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Menunjukkan itu termasuk, yang sikap yaitu merumuskan keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, itu merumuskan masuknya afektif 4A4. Merumuskan itu A4 ya? Ya. Berarti sudah termasuk tinggi ya? Ya. Oke. Berarti itu harus diperhatikan karena dia nanti kan nyangkut nanti ke materinya, nyangkut ke apa. Kalau dia ingin HOTS tentu dari indikator itu. Oke. Ya, Pak. Kemudian lanjut ke tujuan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, disarankan, dianjurkan guru merumuskannya dengan baik dan tepat. Ciri-ciri yang baik itu adalah tujuan itu harus memuat A, B, C, D. Bisa dijelaskan itu? Tujuan yang memuat A, B, C, D, kasih contoh di RPP Ibu. Ya. A, B, C, D itu kan singkatan dari audience, B-nya itu behavior, terus C-nya itu condition, terus D-nya itu degree. Sekarang saya mengambil dari sikap spiritual ya Pak. Nah, yang pengetahuan coba. Yang pengetahuan. Ya. Yang pengetahuan saya ambil setelah menyimak penjelasan guru. Ya, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik, berarti peserta didiknya itu menjadi audiens. Kemudian guru melalui slide PowerPoint dan video itu siswa dapat menyimpulkan, berarti menyimpulkan itu behavior. Kemudian pengertian bacaan infak syafawi itu adalah condition. Kemudian dengan baik dan benar itu adalah degree. Coba baca coba bunyinya apa? Tujuannya coba bunyi baca. Setelah menyimak penjelasan guru, maka peserta didik melalui slide PowerPoint dan video, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian bacaan infak syafawi dengan baik dan benar. Oke, berarti harus lengkap itu ya? Ya. Dengan baik dan benar. Ya. Itu di jirinya ya? Iya, Pak. Semua tujuan sudah memuat 4C itu ya? Iya, Pak. Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Di dalam perumusan materi pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan kesesuaiannya dengan KD ya, indikator. Ya. Atau tujuan. Ya. Ibu, materinya apa itu? Kalau membahas IKFA itu apa yang dibuat materinya itu? Materi yang dibuat tentang ilmu tajwid itu sendiri, dasarnya apa, kemudian pembahasan tentang infak syafawinya itu apa, pengertiannya, kemudian contoh-contohnya seperti apa, kemudian murid disuruh untuk menerapkan bacaan infak tersebut pada salah satu surah atau salah satu ayat sebagai bentuk ini loh ternyata anak bisa untuk menerapkan bacaan infak syafawi di salah satu Al-Quran. Gitu, Pak.
Itu materinya dalam 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 PPG kita, dalam modul kita, materi itu kan ada yang faktual, ada yang apa namanya? Konseptual, Konseptual. prosedural, Kalau itu tadi metakognitif. itu masuk ke mana ada itu? Faktual, Pak. Kalau Yang tadi faktual itu. ya, masuknya nanti faktual, anak akan diberikan gambar, disuruh untuk mengamati. Gambar itu yang saya jadikan bahan itu adalah gambar. Itu kalau guru melihatkan itu sudah kegiatannya, materinya saja dulu. Materinya saja, mana yang maksud saya begini, mana yang materi faktual, mana yang materi konseptual atau apalagi kan ada 4 itu. Ada prinsip, ada apa namanya? Prosedural. Apakah di Al-Quran hadis lengkap nggak ke 4 itu atau hanya beberapa saja? Beberapa saja, Pak. Di sini saya ada 3, yaitu saya cantumkan ke materi faktual, konseptual, dan konseptual, dan juga materi faktual itu apa menurut Ibu? Yang berdasarkan fakta. Ilmu tajwid, ya seperti itu Pak. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu tentang kaidah serta tata cara peristiwa membaca. Peristiwa, kejadian. Ya. Itu yang faktual. Tapi saya lihat tadi Ibu tidak menyebutkan peristiwa tadi. Umpamanya ada peristiwa anak membaca Al-Quran tidak berdasarkan tajwid. Nah, itu yang faktual. Nanti dibuat di bahan ajar itu dalam bentuk gambar-gambar. Nah, itu. Kalau yang tadi itu termasuk konseptual. Apa namanya? Konseptual ya? Iya. Ya. Kalau prosedural ada enggak di situ di materi Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke lah. Oke. Kegiatan pembelajaran di apa ini harus disesuaikan dengan kompetensi abad 21. Apa kompetensi abad 21 itu? Kompeten Tahu Ibu kompetensi abad 21 tahu? Kompetensi yang mengarah kepada teknologi, Pak. Bukan. Apa, Pak? Oh, yang 4C tahu 4C? Oh, 4C, iya. Itu kompetensi abad 21 namanya itu ya. Iya. Apa itu? 4C itu adalah critical thinking. Critical thinking. Collaboration. Communication dan kreatif. Communication kreatif. Iya. Kalau collaboration itu apa artinya itu collaboration itu? Kolaborasi, kerjasama, Pak. Kerjasama. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita nanti diarahkan untuk kerjasama gitu ya? Iya, Pak. Nah, apa contoh kegiatan pembelajaran dalam RPP Ibu yang mengarahkan siswa melakukan kolaborasi atau kerjasama? Nah, di sini peserta didik saya bagi menjadi kelompok untuk berdiskusi. Ya. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah surah atau ayat yang nanti saya bagikan ke setiap kelompok, kemudian mereka mendiskusikan dan menentukan mana yang termasuk bacaan infak syafawi. Kemudian mereka nanti akan mempresentasikan, dalam mempresentasikan nanti itu masuknya ke communication ya Pak nanti. Setelah mereka berdiskusi. Berarti di RPP-nya ada itu ya? Ada Pak. Ada 4C itu ya? Iya ada. Oke. Kalau TPACK apa itu? TPACK itu adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Seperti menggunakan PPT, video dari link YouTube, kemudian Google Form, dan juga video-video yang kadang saya tampilkan ke anak lewat proyektor. Kalau tentang materi Ibu ini apa videonya? Saya ambil ada Pak, dari YouTube. YouTube. Dan juga PPT, PowerPoint. Oke.
Ibu menggunakan itu ya? Iya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Kemudian dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini, apa model yang Ibu gunakan? Problem based learning. PBL, Pak. PBL. Iya. Apa karakteristik PBL itu? Anak diberikan permasalahan, kemudian mereka mampu untuk menyimpulkan dari permasalahan tersebut. Kalau di materi KIKD-nya tentang memahami Ikhfa Safawi, apa problem yang Ibu sampaikan ke anak di situ? Biasanya saya terkait memberikan PBL. Ini PBL atau proyek based learning ini? PBL ya, bukan proyek PBL, ya? Pak, bukan. Nah, apa PBL. problemnya yang Ibu kemukakan? Ya, itu sebenarnya saya coba untuk mengasah kemampuan mereka dalam menerapkan ilmu tajwid itu sendiri, Ikhfa Syafawi. Jadi saya sering memberikan bacaan atau menyuruh mereka membaca 1-2 surah, kemudian saya menyuruh mereka untuk menemukan permasalahan tentang bacaan Ikhfa tersebut, kemudian mereka menentukan isi dari materi tersebut. Berarti masalahnya jangan keluar dari KIKD ya, masalah Ikhfa Safawi ya. Iya, Pak. Jangan nanti masalahnya lain ya. Kalau kompetensinya membaca sesuai tajwid Ikhfa Safawi, berarti masalahnya harus sesuai dengan Ikhfa Safawi. Iya, Pak. Jangan masalahnya dibuat-buat yang tidak ada relevan dengan pembelajaran kita. Tapi Ibu yakin bisa di Al-Quran hadis ini PBL itu bisa diterapkan? Apa yang membuat Ibu yakin? Karena di dalam materi saya ya Pak ya, dalam dengan materi ini ya Ikhfa Syafawi itu, karena kadang anak itu belum semuanya mengetahui tentang ilmu tajwid, Pak. Karena ada yang sudah TPQ, kadang ada yang belum TPQ. Jadi dalam praktek membacanya, mereka kadang itu belum mengetahui ilmu-ilmu tentang tajwid, terutama di sini tentang Ikhfa Syafawi. Maka di sini anak dicoba untuk membacakan surah yang mana nanti mereka akan dibimbing untuk menemukan bacaan tentang Ikhfa Syafawi itu sendiri. Oke, Ibu sudah ngajar Ikhfa Safawi, sekarang kita mau menilai. Yang dinilai itu sesuai indikatornya, KI-nya. Kalau bagaimana instrumen penilaian yang Ibu gunakan? Instrumen penilaiannya di sini saya ada 3, yaitu penilaian diri, kemudian pengetahuan, kemudian praktek, Pak. Sudah 3. Untuk menilai praktek, gimana? Apa instrumennya? Instrumennya saya sama, Pak. Saya memberikan 1 ayat atau 1 surah tadi, yang kemudian saya meminta anak untuk membacakannya, mendemonstrasikan ayat tersebut. Sudah sesuai dengan kaidah Ikhfa Syafawi apa belum ya? Kayak gitu. Oke, di abad sekarang ini terakhir ini pertanyaan saya ya. Guru itu dituntut menjadi guru yang reflektif. Tahu Ibu apa itu guru yang reflektif? Guru yang reflektif itu guru yang mampu membaca kekurangan beliau saat mengajar, sehingga dari proses yang beliau lalui, beliau harus mampu untuk meningkatkan kompetensi beliau untuk di kemudian harinya. Saya berharap Ibu menjadi guru yang reflektif ya, mengetahui apa kekurangannya, ya, Pak. Kemudian dengan kekurangan itu belajar terus ya. Ya, mudah-mudahan lulus. Oke, syukran. Cukup. Selamat ya. Silakan keluar dari Zoom, suruh kawan yang lain masuk. Iya, Pak. Saya matikan dulu rekodnya ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sunarsi, ya, ini tadi sudah sarapan ini?
Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Bu Sunarsi ini mengajarnya di mana ini? Di MI, Pak. Di MI. Ya. Di SD itu berarti ya? Iya. Itu mengajar di kelas berapa, Bu Sunarsi? Saya ngajar di kelas 5, Pak. Di kelas 5. Ya. Itu ketika RPP yang diupload itu tentang apa, Bu? Tentang untuk RPP-nya hukum mim sukun, Pak. Untuk RPP 1 itu tentang bacaan ikhfa syafawi, kemudian yang kedua tentang bacaan idgham mimi, terus RPP yang ketiga tentang izhar syafawi. Itu kelihatannya tentang persoalan tajwid ini ya? Iya, Pak. Ya, baik. Bu Sunarsi, Iya, Pak. kira-kira kalau kita kaitkan dengan perangkat pembelajaran, apa yang Ibu gunakan ini biasanya? Perangkat pembelajaran PowerPoint, Pak, ya? PowerPoint saja? Kadang video juga. Nah, coba dijelaskan bagaimana bentuk PowerPoint-nya, cat kelengkapannya, kalau video seperti apa videonya, kalau itu di-share dalam YouTube, itu berapa lamanya, apa isinya, dan lain-lain saya kira, Bu Sunarsi. Oh, gitu. Kalau PPT-nya, ini saya, yang pertama itu saya memberikan gambar kepada anak untuk menganalisis gambar tersebut, kemudian tentang materinya, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran, kemudian saya urutkan dulu ya, Pak, ya. Yang pertama slide-nya itu tentang tujuan pembelajaran, kemudian tentang gambar, anak saya suruh mengamati, kemudian tentang materi ikhfa syafawi, kemudian tentang penugasan. Kemudian yang terakhir tentang ada link video yang bisa ditonton oleh anak ketika saya klik, gitu, Pak. Bisa ditampilkan sekarang itu, Bu Sunarsi. PPT-nya bisa, Pak. Ya, boleh. Ini untuk PPT saya mau lihat saya, seperti Pak. apa kira-kira bentuknya, PPT atau video atau yang Ini tentang hukum mim sukun. Kemudian ini tentang tujuan pembelajarannya yang sudah saya bicarakan tadi. Kemudian ini gambar, anak saya suruh mengamati gambar tersebut. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dari gambar yang ini, Pak. Ini ada petunjuknya, ada perintahnya. Kemudian pengenalan hukum bacaan mim sukun itu sendiri. Kemudian kaidah-kaidah tajwid itu sendiri seperti apa. Kemudian masuk ke materi inti, yaitu tentang bacaan ikhfa syafawi, pengertiannya, kemudian contohnya. Di sini anak saya suruh satu persatu, Pak, untuk melafalkan contoh tersebut. Apakah nanti anak-anak sudah sesuai dengan kaidah ikhfa syafawi atau belum? Itu. Kemudian di sini ada link YouTube yang ketika saya klik nanti anak bisa menontonnya langsung. Yang selesai, Pak, untuk satu RPP itu. Oke, baik, Bu Sunarsi. Saya kira ini kalau kita memberikan materi tajwid ini kelihatannya siswa kita tidak bisa sendiri ini ya, perlu dibantu. Iya, Pak. Iya. Khususnya ini ketika kita melafatkan, umpamanya ketika idgham mimi ya. Jadi iya, Pak. mim idgham mimi, mim mati disambut oleh huruf mim umpamanya. Iya. Bagaimana kemudian praktek mim disambut oleh mim? Mi'rab bihim itu kan perlu dilafatkan. Nah, ini bagaimana Bu Sunarsi nanti menjelaskan ke siswa ini? Saya akan langsung mempraktekkan anak, dan anak saya suruh untuk memperhatikan saya, Pak. Bagaimana ketika saya mengucapkan mim, huruf mim sukun terutama bertemu dengan mim. Jadi anak saya beritahu bahwasanya ketika mim sukun bertemu mim, maka bibir atas sama bibir bawah harus nempel gitu, Pak.
Dan kemudian anak saya suruh mempraktekannya satu persatu sesuai dengan contoh yang nanti saya berikan kepada anak tersebut. Kalau dalam YouTube ini juga seperti itu ya. Jadi ada Iya. videonya berarti ya. Iya, Pak. Itu dari apa yang sudah disajikan itu siswa kita berapa orang, Bu Sunarsih, yang kelas 5? Kalau di kelas 5 itu ada kelas A sama kelas B, Pak, karena ada 2 rombel. Saya alhamdulillahnya di kelas 5A. Tuh, itu ada 28 siswa. Oh, 28 siswa ya. Ya. Itu rata-rata sudah bisa baca Al-Quran ya? Ya, 80% alhamdulillah bisa, tapi ada beberapa anak yang belum bisa karena mereka tidak TPQ, Pak, ataupun nggak mogok gitu loh, nggak mau ngaji gitu. Dan letak saya itu di anak-anak yang belum bisa gitu. Jadi kalau yang 20% tidak bisa ini bagaimana biasanya mengatasinya, Bu Sunarsih? Biasanya kalau sudah materi inti saya jelaskan ke anak-anak semua, Pak, kemudian saya akan memberikan tambahan khusus bagi anak tersebut untuk belajar ngaji. Kadang saya juga suruh mereka untuk mengaji kepada saya di luar jam sekolah gitu, datang ke rumah saya untuk saya kasih pembelajaran tentang membaca Al-Quran. Terutama kalau kelas 5 biasanya yang monggo itu sampai ke jilid 3, ke jilid 2, Pak, gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kan kalau di sini, kalau bisa kan memang ini kan sudah lanjutan ya dari Iqra ini ya. Iya, Pak. Jadi kalau seandainya siswanya ini tidak belajar, saya kira Bu Sunarsih akan zigzag ini mengajarnya. Jadi bolak-balik materinya ke bawah, bisa jadi seperti Iqra. Ya kalau tidak bisa sekali mungkin Iqra 1, 2 ya. Kalau di sini bukan pakai Iqra, Pak. Nah, terus pakai apa? Qiraati dan Yanbu'a. Oh, Qiraati. Oh, di sana biasanya itu yang dipakai. Iya, kalau nggak Qiraati, Yanbu'a. Oh, gitu. Iya. Nah, ini di semester genap ini atau semester ganjil? Ganjil, Pak. Ganjil. Ada enggak semacam memperkaya, barangkali merubah atau semakin mempercakap, memperindah, memperbagus PPT yang disajikan ini? Kalau bisa kan PPT ini atau video itu diperbaharui. Apakah mungkin 1 kali setahun barangkali ada dilakukan, Bu Sunarsih? Iya, Pak, terutama yang video. Karena anak kalau video pasti nanti, Bu, itu kan udah di-share kemarin ya sama kakak kelas gitu. Kadang video saya ganti, kadang saya juga itu, Pak, saya biasanya itu ini ketika pengalaman saya ketika daring ya, Pak, ya, pas corona kemarin itu saya mengajari 2 kelas dan videonya saya bedakan, Pak, antara kelas A sama kelas B gitu. Jadi saya buat 2 video kemarin pas waktu daring. Jadi enggak ya gitu, Pak. Jadi kan ini begitu juga dengan ininya, dengan gambarnya ya. Iya, Kalau Pak. di lokal itu banyak yang laki-laki atau yang perempuan? Alhamdulillah di kelas saya itu mayoritas laki-laki, Pak. 20 itu laki-laki, 8 itu perempuan. Ya, biasanya kan kalau laki-laki permainannya juga berbeda ini ya. Dan ya, kemudian betul, Pak. Kita juga tidak salah kalau melakukan review atau melakukan bertanya kepada siswa, dia sukanya apa. Ya, seperti mungkin dia sukanya Upin umpamanya, atau dia suka barangkali ya, Pak. Ipin dan Upin itu ya, atau barangkali dia sukanya tentang game itu atau seperti robot umpamanya. Nah, nanti bisa kita ganti-ganti sehingga memang animasinya diganti ya, Pak, ya. Ya, jadi disesuaikan sehingga akan lebih menarik untuk siswa ketika belajar tajwid. Karena tajwid ini apalagi Al-Quran hadis lah secara umum,
Ini kan agak menjenuhkan ini. Ya, Pak. Agak menjenuhkan. Makanya kemudian guru, Betul, Pak. makanya Tidak. kemudian guru saya kira ini berperan besar membangun seperti metode ataupun perangkat media pembelajaran bagaimana siswa kemudian merasa tertarik untuk belajar seperti itu ya, Bu Sunarsi. Ya, Pak. Nah, terus ini kalau terkait dengan tipek Ibu mengajar bagaimana kira-kira? Itu, Pak, ya. TPACK ya, Pak? Ya. Kalau TPACK ya biasanya sebelumnya saya pasti menggunakan itu, Pak, WA group kelas. Pasti itu untuk memonitoring anak. Kemudian saya juga menggunakan PPT, kadang juga video tadi. Itu. Kalau sekarang kan sudah offline ya? Sekarang sudah offline. Ya, Pak. Ya. Ke sekolah siswa boleh membawa HP? Tidak boleh, Pak. Oh, enggak boleh. Berarti ini komunikasinya nanti ketika sudah pulang ya, atau dengan orang tua siswa? Iya, Pak. Nah, nanti Ya, dilipat. betul. Biasanya saya share-nya itu malam, Pak. Sebelum. Oh, malam ya. Jadi ini nanti juga Iya, Pak. disampaikan ke orang tua siswa untuk mendampingi atau kemudian untuk mengulang lagi ya materi yang sudah disajikan ya, Bu Sunarsi. Iya, Pak. Ya, Pak, seperti itu gambarannya. Kalau LKPD seperti apa kira-kira bentuknya, Bu Sunarsi? Tentang hukum mim sukun. Ya, punya LKPD-nya juga itu. Punya, Pak. Coba Nah, saya. seperti apa kira-kira bentuknya LKPD itu, Bu Sunarsi? Benar. Ini LKPD saya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Terus ke bawah. Ya, Pak. Bentar. Ada indikator pencapaian, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi, karena memang saya buatnya identifikasi data, terus mengolah informasi, video, kayak gitu. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini selanjutnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan hot itu apa yang disajikan ke siswa kira-kira? Bu Sunarsi? Kan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tes tertulis, Pak. Yang ini untuk siapa? Mapnya di sebelah. Oh, ini ya, Bu. Ya, Pak.
Ya, oke. Baik, Bu Sunarsih. Terus selanjutnya ini. Jadi dari apa yang disajikan dalam bentuk tajwid ini, idgham mimi dan seterusnya ini ketika melakukan evaluasi kira-kira pencapaian pembelajarannya ini berapa persen ini keberhasilannya? Hasilnya alhamdulillah 90% Pak. Saya lihat dari bagaimana anak bisa menerapkan hukum mim sukun itu sendiri dalam surah yang sudah saya sajikan dalam bentuk praktek, penilaian praktek, karena anak saya suruh mendemonstrasikan salah satu surah yang mana di dalam surah itu ada bacaan infak syafawinya. Kemudian yang kedua dengan tes tertulis ini, tes tertulis tersebut Pak. Gitu. Oh, begitu ya. Ini termasuk kisi-kisi soal ini berarti ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi kelihatannya kalau terkait dengan makharijul huruf ini atau tajwid inilah secara umum, ini kelihatannya kita memang harus individual ini mengawal pemahaman siswa ya, Bu Sunarsi. Ya, Pak. Sehingga memang apa yang diberikan itu memang betul-betul bisa dilakukan oleh siswa. Oke, baik, Ibu. Di sana ada pulpen sama kertas? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya. Tolong Ibu tulis. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Surah Al-Maun ya, Pak? Ya. Dah? Satu lagi. Satu lagi. Inna a'tayna kal kautsar. Sudah, Pak. Ya. Bisa ditutup ini dulu. Yang Ibu tampilkan ini tolong ditutup dulu. Background-nya ya, Pak ya? Ya. Nah, ya. Tolong Ibu perlihatkan. Saya ini dulu, Pak, background-nya. Oh iya, ya, nggak kelihatan. Ah ya.
Kelihatan nggak Pak? Maaf yang bawah tadi agak itu lewatan. Inna ataina agak Kecilan ya Pak. terus di ya. Seperti itu saja Ibu bisa mendengar ya. Begini, inna ataina kal kautsarnya itu K-nya itu tidak 3 alifnya Bu. Kal kautsar Ya. itu berlebih 1 alifnya. Begitu juga dengan biddin, yukadzibu biddin. Jadi biddin itu berlebih 1 alifnya itu ya. Yang di iya ya Pak, iya Pak. Itu berlebih. Jadi biddinnya itu Nggak ada alif ya Pak ya. itu 3 alifnya. Itu harusnya 1 itu ya. 1 ya Pak ya. Ya, kemudian naraita itu alif dengan hamzah itu nanti dibedakan ya. Oke. Ya, saya kira cukup Bu Sunarsih. Ini penulisannya Ya, sudah bagus, cuma barangkali mungkin terkejar-kejar ya. Iya, iya. Iya. Tremor saya Pak. Oh iya, iya. Ya, baik Bu Sunarsih. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Semoga sukses untuk masa-masa berikutnya ya Bu Sunarsih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Amin, amin Pak, doanya ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita akhiri ya.